Shalom sahabat Mesma Mujizat, kami sapa kita semua dan dimanapun Anda berada. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita mau angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kita berkata bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Tuhan tahu dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita naikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kita perlu apapun juga dalam hidup kita, Tuhan tahu setiap kebutuhan yang kita perlukan. Percaya saja kepada Dia, Dia akan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan Engkau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. kami pegang setiap janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu pasti terjadi. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita katakan kepada Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Datanglah pada Tuhan dengan segenap hati kita. Berdoalah, berserulah kepada Dia dan percayalah Dia sanggup membuat mujizat. saat kau perlu Tuhan, Apapun yang kita perlukan, saat kau apapun yang menjadi setiap kebutuhan, saat datanglah dengan segenap hati kepada Tuhan. Berdoa, berseru, berharapan. saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur. mari naikkan syukur kita. Sembah. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Yesus baik, Yesus baik.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Amin. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan Amin. engkau. Haleluya. Amin. Namamu berkuasa atas segalanya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kejayaan, kehormatan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan. Nama kemuliaan, kejayaan, Namamu berkuasa di antara hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya, segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Boleh kita katakan, bagi nama Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya kota dan bangsa ini diubahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sungguh sangat percaya. Amin. Namamu berkuasa di dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya, dan segalanya. Kota kami dipenuhi nama Tuhan. Boleh sekali lagi kita tinggikan Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang patut, yang layak ditinggikan. Amin. Nama-Mu berkuasa, berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, atmosfer surga ada di kota ini Tuhan. Kota ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan. Segala hormat, segala pujian kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya ada kemenangan atas kota kami, ada kemenangan atas bangsa kami Tuhan. Di antara hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi
Kami percaya Tuhan, kota kami diubahkan, bangsa kami diubahkan, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujijat. Salam mujizat, salam sukacita, salam kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sampai hari ini tetap sanggup melakukan mujizat buat saudara dan saya. Yesus adalah sang pembuat mujizat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetap Tuhan sanggup melakukannya bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, ada sebuah kesaksian dari Ibu Teti yang ada di Depok. Dan Bu Teti bersaksi, "Shalom Pak Lukas, terima kasih buat khotbah-khotbah Bapak yang semakin menguatkan saya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan buat keluarga saya, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2022, kami harusnya membayar uang kontrakan rumah. Tetapi kami tidak bisa bayar karena penjualan online menurun. Tetapi saya tidak khawatir. Yang saya lakukan adalah menyerahkan semua kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setiap pagi saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan selalu saya perkatakan, Tuhan, aku percaya janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari, dan Engkau akan menepati janji-Mu tepat pada waktunya. Aku menantikan janji-Mu. Aku percaya jauh lebih daripada yang kami butuhkan, pasti Tuhan sediakan bagi kami. Itulah yang selalu saya ucapkan setiap hari. Dan puji Tuhan, Pak Lukas, hari ini janji Tuhan nyata dalam hidup kami. Benar-benar 2 kali lipat dari yang kami butuhkan, Tuhan sediakan dengan cara ajaib. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, dan luar biasa. Asal kita percaya dan taat kepada firman-Nya, kuasanya luar biasa. Saya bersyukur saya menemukan channel YouTube Bapak. Saya tahu Pendeta Lukas dari Mesbah Doa, Ibu Debbie, dan saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah Bapak, bahkan khotbah yang sudah 9 tahun saya dengarkan sekarang. Saya mendengarkan khotbah Bapak bisa 3-4 khotbah setiap hari di YouTube sambil beraktivitas. Saya menggunakan headset. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Lukas, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan seluruh tim. Saudara, sebuah kesaksian yang ajaib yang membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus tetap sanggup memelihara dan mencukupkan segala keperluan kita. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa mujizat masih ada? Ayo katakan, kliklah di komen, katakan, aku percaya mujizat masih ada. Haleluya. Aku percaya mujizat masih ada. Nah, saudara, sakit menjadi sembuh adalah mujizat yang ajaib. Gagal jadi berhasil merupakan mujizat yang harus kita syukuri. Miskin menjadi kaya adalah mujizat yang perlu kita nikmati. Tetapi saat orang jahat berubah jadi baik, itulah mujizat spektakuler. Haleluya. Saat orang jahat berubah jadi baik, itulah mujizat spektakuler. Ketika ada seorang pemabuk, seorang penjudi, akhirnya berubah jadi baik.
maka itu baru mujizat yang luar biasa. Saat seorang suami yang kasar, yang tidak setia, lalu berubah menjadi suami yang setia, suami yang lembut, suami yang mencintai keluarganya, itu merupakan mujizat spektakuler. Saat istri yang egois, istri yang tidak mau tunduk kepada suami, akhirnya berubah menjadi istri yang baik serta mau tunduk kepada suami, itulah mujizat spektakuler. Saat orang melihat seorang anak yang biasanya suka melawan orang tua, suka memberontak, dan suka yaitu tidak peduli dengan orang tuanya, saat anak itu berubah menjadi seorang anak yang mentaati orang tua, anak yang mau menolong orang tua, anak yang menghormati orang tua dan mengasihi orang tua, jelas itulah mujizat spektakuler. Tahukah Anda bahwa mujizat terbesar adalah saat kita menerima Yesus, tetapi juga saat hidup kita diubah oleh Tuhan menjadi baik. Itu sebabnya tema Mezbah Mujizat hari ini adalah alami mujizat terbesar. Alami mujizat terbesar. Haleluya. Saudara sekalian, saya bersyukur ketika saudara mengalami mujizat kesembuhan. Saudara mengalami mujizat penyediaan Tuhan, berkat yang ajaib. Ketika Tuhan pulihkan keluarga saudara, itu saya syukuri dan kita tetap patut syukuri. Tetapi di antara mujizat-mujizat itu, saat hidup kita atau hidup orang lain yang tadinya jahat berubah jadi baik, berubah menjadi sebuah keteladanan yang baik, itu merupakan mujizat yang terbesar. Saudara sekalian, mari kita belajar di Alkitab. Ada seorang yang bernama Sakius dari kota Yeriko. Orang ini juga saat bertemu dengan Yesus, Sakius mengalami mujizat yang terbesar dalam hidupnya. Selain dia menerima mujizat keselamatan dalam Yesus, tetapi Sakius juga mengalami mujizat perubahan hidup yang ajaib. Mari kita lihat di dalam Lukas 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ketika Yesus sampai di Yeriko, ia berjalan terus melintasi kota itu. Di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya, namanya Sakius. Ia, Sakius, ingin melihat siapa Yesus itu. Tetapi karena orang terlalu banyak dan ia sendiri pendek, maka ia, Sakius, tidak berhasil melihat Yesus. Jadi ia, Sakius, berlari mendahului orang-orang, lalu memanjat sebatang pohon, supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di pohon itu, ia melihat ke atas lalu berkata, "Sakius, turunlah cepat, sebab aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini." Sakius cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira. Semua orang yang melihat hal itu mulai menggerutu. Mereka berkata, "Cih, ia pergi bertamu di rumah orang yang tidak baik." Kemudian di rumahnya, Sakius berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, separuh dari harta saya akan saya sedekahkan kepada orang miskin. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, akan saya bayar kembali kepadanya 4 kali lipat." Lalu kata Yesus, "Pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru, perubahan hidup, sebab engkau juga keturunan Abraham.
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Saudara lihat bagaimana seorang yang begitu dibenci oleh masyarakat para penduduk kota Yeriko, yaitu Sakius, karena dia kepala pemungut cukai, kepala pajak yang bekerja bagi penjajah Roma. Akhirnya saudara-saudara, saat dia bertemu dengan Yesus, Sakius mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya keselamatan yang Sakius terima di dalam Yesus, tetapi ada mujizat perubahan hidup yang Sakius alami luar biasa. Nah, saudara sekalian, jika saudara mau alami mujizat terbesar, hari ini kita perlu belajar dari Sakius. Jika saudara mau mengalami mujizat terbesar dalam hidup saudara, yaitu mujizat perubahan hidup, atau saudara mau menolong keluarga Anda, teman-teman Anda, agar mereka juga mengalami mujizat perubahan hidup, maka saudaraku, kita perlu belajar dari kehidupan Sakius. Mari kita lihat apa yang membuat Sakius berubah hidupnya. Saya percaya selain karena Tuhan yang mengubah hidup Sakius, tetapi juga ada bagian yang Sakius harus kerjakan sehingga dia mengalami mujizat terbesar, yaitu perubahan hidup. Mari kita akan belajar ada beberapa rahasia mujizat perubahan hidup. Yang pertama kita lihat dalam Lukas 19 kembali ayat 3-6. Ia, Sakius, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Sakius melihat ke atas. Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Saudara sekalian, mujizat perubahan hidup Sakius dimulai sejak terjadi perubahan cara Sakius memandang Tuhan. Saudara sekalian, rahasia agar kita mengalami mujizat perubahan hidup yang pertama adalah perubahan cara memandang Tuhan. Perubahan cara memandang Tuhan. Saudara sekalian, sebelumnya Sakius tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak peduli tentang Tuhan. Sebelumnya Sakius tidak pernah merindukan dan mencari Tuhan. Tetapi saudaraku, saat Sakius mendengar tentang Yesus, maka ada sebuah kerinduan dan keinginan untuk dia bisa melihat, memandang Yesus secara pribadi. Saudara, sebuah perubahan hidup harus dimulai dari cara kita memandang Tuhan harus berubah. Saudara, ada banyak orang menganggap Tuhan seperti ban serep saja. Ketika ban serep diperlukan hanya waktu emergensi. Kalau bukan emergensi, ban serep tidak dipakai. Nah, berapa banyak orang yang juga hanya ketika mengalami persoalan di saat emergensi saja baru dia mencari Tuhan. Hari ini jangan jadikan Tuhan seperti ban serep, tetapi jadikan dia jauh lebih penting dari apapun juga. Yang setuju katakan amin. Ayo coba kliklah di komen, katakan Yesus lebih penting dari apapun juga. Yesus lebih penting dari apapun juga. Sekali lagi kliklah di komen, Yesus lebih penting dari apapun juga. Saudara, ada orang juga memandang bahwa Tuhan itu hanya nanti kalau saya sudah tua dan mau mati, baru saya mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya masih muda, sekarang saya masih kuat, entar saja. Sampai ada orang dengan sombongnya,
Dia tulis di kaosnya sebuah slogan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saudara, emang surga punya kakeknya. Saudara yang benar, muda cari Tuhan, tua semakin cinta Tuhan, mati penuh kemuliaan masuk surga. Katakan amin. Saudara, ada orang memandang Tuhan itu dingin, Tuhan itu jauh, kejam, dan pemarah. Saudaraku, itu adalah cara pandang yang salah. Seringkali ada orang memandang Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu diktator. Saudaraku, itu jelas cara pandang yang salah. Sakius mengalami perubahan hidup. Dimulai yang pertama, sejak dia berubah cara pandangnya tentang Tuhan. Saudara sekalian, inginkan kepuasan yang sejati dari Tuhan. Sakius orang kaya raya. Coba renungkan, orang kalau sudah kaya raya, sudah mau perlu apa lagi? Semua dia sudah miliki. Semua kalau zaman sekarang, rumah yang model apa aja dia udah punya. Mobil dari merek apa aja dia udah punya, ya kan? Bahkan saudaraku, semua apapun yang dia suka, yang dia mau sudah punya. Tapi ternyata sekaya Sakius, satu yang dia belum punya. Itulah kepuasan sejati yang hanya bisa diberikan oleh orang yang bertemu dengan Yesus. Hari ini saudaraku, mari rindukan saudara untuk mengalami kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Dan kita harus betul-betul seperti Sakius, penasaran, aku mau ketemu Yesus. Aku mau benar-benar berjumpa dengan Yesus. Bukan dari kata orang saja, bukan hanya ikut-ikutan, tapi secara pribadi, aku mau ketemu Yesus. Lalu juga kita harus punya, saudaraku, sebuah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Betul-betul merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Saudara sekalian, mari alami perubahan cara pandang kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak bengis. Tuhan bukan diktator, Tuhan bukan kejam, tetapi Tuhan sangat cinta kita. Dan Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi, pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, mari kita belajar mengenal Tuhan secara benar, cara pandang yang benar tentang Tuhan. Dan lihat bagaimana Sakius saat dia memandang Yesus dengan cara yang benar, maka hidupnya berubah. Saudara, hari ini pandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sangat peduli, sangat cinta buat saudara dan saya. Ayo coba kliklah di komen sekali lagi, katakan, Yesus sangat cinta saya. Haleluya. Katakan, Yesus sangat cinta saya. Ucapkan lagi, Yesus sangat cinta saya. Saudara, yang kedua, rahasia untuk mengalami perubahan hidup, mujizat perubahan hidup. Lihat sekarang dalam Lukas 19 kembali ayat 2 dan ayat 7. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lompat ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia, Yesus, menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, mujizat perubahan hidup Sakius dimulai sejak dia mempunyai perubahan tujuan hidup. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Sakius itu tadinya tujuan hidupnya hanya sekedar cari uang, hanya sibuk bekerja, sibuk mengejar kesenangan sendiri. Tapi akhirnya Sakius mengalami perubahan tujuan hidup. Kalau saudara dan saya mau mengalami mujizat perubahan hidup, yang kedua, alami perubahan tujuan hidup. Purpose kita dalam hidup ini, tujuan hidup. Kenapa? Saudaraku, kita harus tahu bahwa setiap kita ada di dunia ini not by accident,
bukan secara kebetulan atau hanya karena kecelakaan. No. Saudara dan saya ada di dunia ini karena Tuhan punya sebuah tujuan, rencana yang ajaib. Saudara, kalau Anda lihat di rumah Anda, ada meja makan di rumah Anda. Pasti ada tujuan meja makan itu diciptakan dan Anda taruh di situ. Ketika Anda punya handphone dan Anda pegang dan Anda bawa kemana-mana, pasti handphone itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, coba bayangkan, seandainya handphone itu tidak dipakai sebagaimana dia diciptakan, tapi kemudian dipakai untuk ngelempar anjing, dipakai untuk mengganjal pintu. Saudara, jelas itu akan tidak sesuai dengan tujuan sang pencipta handphone tersebut. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Bukan hanya sekedar untuk mengejar uang dan kekayaan. Bukan hanya sekedar untuk yaitu mengejar kenikmatan dan kepuasan hidup ini. Tetapi percayalah, Tuhan ciptakan kita, Tuhan panggil dan pilih kita dengan tujuan ilahi, agar kita memuliakan Tuhan, dan kita membawa banyak jiwa kepada Tuhan melalui perubahan dan kesaksian hidup kita. Saudara, arti nama Sakius adalah murni dan saleh. Wow, keren sekali. Arti nama Sakius adalah murni dan saleh. Tetapi sayang Sakius sempat hancur-hancuran. Tidak murni dan tidak saleh, hidupnya kacau. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan, dia kembali kepada rencana Tuhan yang mulia. Kepada tujuan hidup yang mulia. Sakius akhirnya mengalami perubahan hidup. Saudara sekalian, kembalilah kepada rencana Tuhan dan kejar apa yang Tuhan inginkan. Saudara, orang yang sudah tahu tujuan hidupnya dari apa yang Tuhan rencanakan, maka orang itu tidak akan pernah goyah lewati keadaan apapun juga. Saudara, kita harus mulai mengalami perubahan tujuan hidup. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan panggil kita. Dia tebus kita, agar kita jadi alatnya. Agar kita jadi sebuah bejana kemuliaannya. Kembalilah kepada tujuan hidup saudara. Kalau di masa pandemi ini ada saudara yang tadinya sangat giat melayani Tuhan, tetapi engkau sudah lama tinggalkan pelayanan, kembalilah kepada tujuan hidup saudara, kepada rencana Tuhan yang mulia. Kembalilah bersemangat melayani Tuhan. Kalau saudara diberi Tuhan talenta, kepandaian, kekayaan, kembali pakai semua itu untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Saudara, Sakius mengalami perubahan hidup karena dia berubah tujuan hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, rahasia mujizat perubahan hidup terjadi dalam Sakius. Kenapa? Lihat Lukas 19 ayat 8-9. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, mujizat perubahan hidup Sakius terjadi sejak dia berubah cara memandang uang, cara memandang kekayaan. Saudara sekalian, tadinya Sakius adalah seorang yang mata duitan, seorang yang pelit, seorang yang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang. Tetapi akhirnya Sakius mengalami perubahan cara memandang uang. Saudara, kalau kita mau alami mujizat perubahan hidup yang ketiga, kita harus mengalami perubahan cara memandang uang.
perubahan cara memandang uang. Saudara sekalian, jangan sampai saudara memandang uang secara salah. Kita menempatkan uang lebih dari apapun juga. Kita menjadikan uang sebagai bos kita dan kita budaknya. Saudara, itu adalah suatu sikap yang salah tentang uang. Kembali posisikan Tuhan jauh lebih penting daripada uang. Kembali posisikan keluarga kita jauh lebih penting daripada uang. Kembali posisikan pelayanan kita jauh lebih penting daripada uang. Dapatkan uang dengan cara yang benar dan halal. Kalau kita sedang mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, mari kita belajar seperti Sakius alami perubahan hidup ketika dia kembali memandang uang dengan cara yang benar. Pergunakan uang dengan cara yang benar. Lihat bagaimana Sakius sampai dia begitu rela dan berinisiatif sendiri bahwa dia akan berikan separuh dari kekayaannya kepada orang-orang miskin untuk melayani. Bahkan kalau ada orang yang pernah dia peras, yang pernah dia tipu, dia akan kembalikan 4 kali lipat dari jumlah yang dia pernah tipu. Saudara lihat bagaimana Sakius tidak lagi pelit, tetapi dia generous, bermurah hati. Lihat bagaimana Sakius yang tadinya, saudaraku, egois, menjadi orang yang mau berbagi berkat. Hari ini ambillah keputusan untuk kita memandang uang dengan cara yang benar. Uang ibarat seperti buah mangga. Saudara, kulit mangga jangan dimakan, nanti mencret. Ternyata dari bagian uang yang Tuhan percayakan buat kita, kembalikan, itu miliknya Tuhan. Seperti kulit mangga, itu perpuluhan. Lalu kemudian isi mangganya Anda boleh potong dan Anda boleh makan. Ada berkat yang kita boleh nikmati, tetapi jangan sekaligus dimakan semua. Sebagian disimpan ke kulkas. Itulah tabungan. Saudara sekalian, tapi biji mangga jangan dimakan. Nanti kesedak dan innalillahi. Biji mangga ditanam kembali supaya menjadi benih yang akhirnya membuat kita menuai. Bukan hanya satu mangga, tapi satu pohon mangga yang akan berbuah lebat luar biasa. Itulah bagian uang yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku, mari kita belajar bahwa kita harus memandang uang dengan cara yang benar. Maka saudara akan lihat ada perubahan hidup dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, saudara, rahasia mujizat perubahan hidup. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, perubahan hidup Sakius dimulai dari perubahan cara ia memandang orang lain. Tadinya Sakius sangat menghina orang miskin. Tadinya Sakius tidak peduli dengan orang miskin. Tadinya Sakius tidak peduli dengan semua orang. Yang penting dia bisa kaya, dia bisa tipu, dia bisa peras. Saudara, tapi saat dia memandang orang lain dengan cara pandang yang benar, maka hidupnya berubah. Kalau saudara dan saya mau mengalami mujizat perubahan hidup, maka yang keempat, kita harus mengalami perubahan cara memandang orang lain. Pandang orang lain bukan sebagai objek untuk mencari keuntungan, tetapi pandang orang lain sebagai sarana untuk kita menjadi berkat. Saudara sekalian, jangan pernah merugikan orang lain, apapun kondisinya. Jangan pernah menipu, merugikan orang lain. Percayalah, uang jin akan dimakan jin. Ya, saudara, uang hasil daripada menipu orang lain nggak bakal jadi modal yang akan membuat kita berhasil. Kembalikan kalau Anda sudah punya utang dan Anda belum bayar.
Saudara, kalau Anda pernah merugikan orang lain, mari datangi orang tersebut dan kembalikan apa yang Anda pernah rugikan. Saudaraku, jadilah berkat bagi orang lain. Sakius mengalami perubahan hidup, sebab dia memandang orang lain seperti cara Tuhan memandang. Saudara ingat, jangan pernah menghina orang lain. Karena Amsal berkata, siapa menghina sesamanya, ia menghina penciptanya. Saudara, pandang orang-orang di sekitar saudara sebagai orang-orang yang perlu kasih sayang, sebagai orang-orang yang perlu untuk dibawa kepada Yesus, sebagai orang-orang yang perlu kita doakan, untuk kita bagikan kasih Yesus. Dan ketika kita punya cara pandang yang benar tentang orang lain, maka hidup kita akan berubah sangat dahsyat. Haleluya. Katakan bersama saya, coba kliklah di komen, katakan, saya memandang orang lain dengan cara yang benar. Saya memandang orang lain dengan cara pandang yang benar. Saya memandang orang lain dengan cara yang benar. Saya memandang orang lain dengan cara yang benar. Saudaraku, kesimpulannya, alami mujizat pertobatan, alami mujizat perubahan hidup, sama seperti yang Sakius alami, dan itulah mujizat yang terbesar. Bagaimana rahasia mujizat perubahan hidup bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus mengalami perubahan cara memandang Tuhan. Jangan lagi pandang Tuhan sebagai ban serep. Jangan lagi pandang Tuhan hanya nanti kalau saya sudah tua dan mau mati. Jangan lagi pandang Tuhan sebagai Tuhan yang kejam, tidak adil, pilih kasih. Tapi pandang Tuhan dengan cara yang benar. Dia sangat mengasihi, utamakan Tuhan, dan cari Tuhan sekarang. Dan jangan tunda, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian datang menjemput kita. Yang kedua, rahasia mujizat perubahan hidup adalah perubahan tujuan hidup. Kita harus mengalami perubahan tujuan hidup. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Bukan lagi untuk melayani diri sendiri, tapi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang ketiga, perubahan cara memandang uang. Perubahan cara memandang uang. Kita harus mengalami perubahan cara memandang uang. Bukan lagi sebagai bos, bukan lagi lebih penting dari apapun juga, tetapi uang hanya alat Tuhan yang harus kita kuasai, tapi utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan jangan pernah merugikan orang lain soal uang. Dan yang keempat, kita harus mengalami perubahan cara memandang orang lain. Sakius memandang orang miskin adalah orang yang perlu dikasihi. Itu sebabnya spontan dia berkata, setengah dari kekayaanku aku akan berikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada orang yang pernah aku peras, yang pernah aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau Sakius bisa diubah Tuhan, Tuhan yang sama bisa ubah saya dan ubah saudara. Ayo coba kliklah di komen, katakan, Tuhan bisa mengubah hidup saya. Ayo coba kliklah di komen, Tuhan bisa mengubah hidup saya. Haleluya, Tuhan bisa mengubah hidup saya. Siapa saudara yang mau alami mujizat terbesar, mujizat perubahan hidup, mari kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih buat pesan firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar rahasia bagaimana Sakius mengalami perubahan hidup. Maka hari ini kami juga mau mengalami perubahan hidup. Kami mau mengalami perubahan cara kami memandang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dan Engkau Tuhan pengampun. Ketika kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika kami sebobro apapun saat datang pada Tuhan. Engkau Tuhan, tangan-Mu terbuka untuk mengubah hidup setiap kami. Hari ini kami mau mempunyai perubahan tujuan hidup, kembali kepada rencana Tuhan semula, untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat. Tuhan, kami juga mau mengalami perubahan cara kami memandang tentang uang.
Kami mau mengutamakan Yesus lebih daripada uang. Dan uang hanyalah sarana, alat yang kami gunakan untuk mempermudah hidup, bahkan juga untuk menabur dan menjadi berkat. Dan ajari kami untuk kami mengalami perubahan cara kami memandang orang lain. Ampuni kalau selama ini kami sombong dan pongah. Dengan mudah kami menghina orang lain. Tapi mulai hari ini, kami mau belajar menghargai orang lain, memandang orang lain di sekitar kami, sama seperti cara Tuhan memandang kami. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat, dan kami percaya hari ini di Mesbah Mujizat, semua kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan biar kami mengalami mujizat yang terbesar, yaitu mujizat keselamatan dalam Yesus dan mujizat perubahan hidup. Dan setiap sahabat Mesbah Mujizat, kalau ada saudara yang mengalami sakit, atau Anda butuh mujizat kesembuhan, mujizat ekonomi, mujizat pemulihan, apapun juga, mari angkat tangan saudara. Saya mau doakan sekali lagi. Biar Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan melawat dan memberkati dan memberikan mujizat dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara sekali lagi. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Kalau Sakius bisa diubah Tuhan, Tuhan juga bisa ubah saya dan ubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya bagikan kebenaran firman ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Tolong Anda bisa share, Anda bisa subscribe di YouTube channel ini, dan juga Anda bisa like dan komen. Saya percaya akan menjadi berkat. Dan juga saudaraku, kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, Anda boleh kirimkan email maupun juga WhatsApp, ataupun juga saudara boleh tulis di komen ini, di YouTube ini kami akan doakan. Dan saudara, YouTube channel Bethany Miracle Center akan selalu hadir setiap hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 6 sore waktu Jakarta, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Hari Minggu juga ada ibadah live streaming, jam 9.50 malam waktu Jakarta, atau jam 9.50 pagi waktu Amerika, waktu New York, saudaraku. Dan saya percaya bahwa semua kita perlu komunitas yang benar, perlu informasi yang benar dan membangun. Dan kalau saudara mau terus terkonek dengan kami, saudara bisa follow di Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga di Bethany Miracle Center. Dan Anda juga bisa add di Facebook Bethany Church, atau juga di page daripada Facebook di PDT Lukas Kusuma. Saya percaya hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, ada perubahan hidup, dan ketika kita berubah, maka masa depan kita berubah, keluarga kita berubah, komunitas kita berubah, bangsa kita akan berubah. Salam kemenangan, salam mujizat.